Bintang tamu saya berikutnya ini cantik banget. Dan sekarang ini dia katanya lagi sibuk banget di bidang pendidikan. Lagi ngajar anak-anak yang kurang beruntung. Dia hadir di sini dan sebetulnya pertanyaan saya kepada tim kreatif. Oke, saya tahu ini dia hebat banget, dia lagi ngajar. Tapi kok dia juga tinggi banget ya? Ini tadi kan udah tinggi banget. Ini tinggi banget. Yang berikutnya nanti tinggi juga. Aku duduk di sini aja ya. Oke. Laura Mulyadi. It's okay. No, it's okay. It's alright. Karena badan aku sekaki kamu. Oke, kita cium gitu. Hai Laura, selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Laura ini sibuk sebagai biasanya sehari-hari sebagai model juga ya. Tapi sekarang ini katanya lagi sibuk mengajar. Ceritain dong Laura tentang apa kegiatan kamu mengajar ini? Sebenarnya sudah berlangsung sekitar hampir 4 tahun sekarang. Udah lama ya? Iya. Oke. Cuma memang itu pertamanya kebetulan kali ya. Aku pertama diundang, terus aku lihat adik-adik. Dan kalau untuk organisasi ini sebenarnya kepada adik-adik marginal dan jalanan. Oke. Pertamanya aku datang untuk bertemu mereka. Tapi begitu aku sampai di sana aku melihat, loh kok bisa ya di kesempatan yang sangat sempit itu mereka justru punya semangat yang lebih tinggi daripada aku waktu aku seumur mereka dan teman-teman di sekitar aku. Dan mereka dengan lapang dada mau bertanya dan justru meminta, Kak bisa nggak ajarin aku ini, Kak bisa nggak? Dan jujur aja saat itu aku ngerasa I'm a limited person, maksudnya aku nggak tahu banyak, masih banyak yang perlu aku pelajari. Tapi di keterbatasan aku itu mereka meminta, kalau bisa berbagilah dengan kami. Dan dari situ syukur kepada Tuhan, terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik-adik semua. Aku banyak belajar dari mereka dan dari situ aku ngerasa I can do something for others and they do things for me. Hebat banget. Jadi kesimpulannya mungkin tadi yang kamu bilang adalah di saat kita memberi, kita sebenarnya dapat sesuatu balik juga, pembelajaran untuk diri sendiri juga ya. Dari 4 tahun sudah mulai mengajar, jadi itu ngajar apa aja kepada mereka? Kalau aku lebih ke bahasa Inggris dan matematika. Bahasa Inggris dan matematika. Jadi ini anak-anaknya, anak-anak kecil-kecil usia berapa sih? Iya, adik-adik aku. Kalau di organisasi ini mulai dari 3 tahun sebenarnya. Tapi kalau kelas aku sendiri itu lebih SMP, SMA. SMP, SMA. Nah, ngajar itu kan perlu kesabaran gitu ya, selain knowledge tentunya. Kamu sebelumnya ada latar belakang atau apa namanya, kamu juga learning by doing juga? Learning by doing. Semua aku justru pertama-tama itu belajar dari kakak-kakak yang lain. Dan dengan kesibukan aku jujur aja mungkin tidak bisa setiap minggu aku datang bersama mereka atau setiap kegiatan aku berada di samping mereka. Tapi kakak-kakak yang lain aku melihat mereka di tengah kesibukannya benar-benar bisa menyediakan waktu dan mereka mau mengajari aku. Gini loh Lau, kalau misalnya sama adik yang belum mengerti bagaimana dikasih tahu A, kamu caranya bilang dulu B itu depannya apa. Like sesuatu yang simple yang mengajarkan aku bagaimana berbicara dengan adik-adik dan teman-teman yang mungkin kesehariannya tidak bersama kita dan mentalnya agak berbeda dengan kita. Iya betul, itu harus punya kesabaran khusus ya pastinya dan punya keterampilan juga. Kita kan kayak saya aja punya anak satu, kadang-kadang kalau ngajar misalnya dia lagi ulangan umum sekarang gitu, kalau ngajar kan harus yang sabar, pelan-pelan. Kita harus ingat anak-anak itu bukan seusia kita, jadi kita harus ngerti mereka baru belajar ya. Ya kesabaran penting, tapi kalau menurut aku lebih kepada yang nomor satu itu kesabaran bisa tumbuh kalau kita peduli kepada mereka, rasa sayang dulu. Dan kalau untuk aku, karena aku memang bukan guru, jadi pertamanya aku merasa aku memang peduli dan sayang. Akhirnya semakin lama bertemu mereka, semakin sayang dan semakin mengerti dan lebih kepada berbagi sebenarnya kalau aku ya karena aku belum punya anak. Jadi aku bingung kalau misalnya oh ini harus begini, harus begini. Jadi lebih kepada sharing sih pertamanya. Lalu dimasukkan kepada oke, Lau bisa nggak coba ajar bahasa Inggris atau matematika? Langsung dicoba. Baru aku coba. Jadi sekarang masih kan, masih ngajar? Masih Kak, cuma jadi seminggu berapa kali kegiatan ini kamu lakukan? Seminggu sekali.
Oh, seminggu sekali ketemu Iya, sama mereka ya? Tapi untuk sekarang aku ada sedikit, aku ambil break sebentar karena aku sendiri lagi belajar juga, lagi sekolah. Lagi belajar. Nah, di net ini ada acara yang namanya Lentera Indonesia yang ini membahas tentang Indonesia mengajar. Dan di sini sudah ada tamu-tamu saya berikutnya akan bicara juga soal Indonesia mengajar, soal pendidikan khususnya di Indonesia seperti apa sekarang. Karena ini penting banget karena kan kita pengennya generasi muda ke depan itu jauh lebih pinter dari yang sekarang-sekarang supaya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke, langsung aja saya panggilkan Bapak Hikmat dari Indonesia Mengajar dan juga Bapak Kiki dari Indika Energi. Waalaikumsalam Bapak Hikmat. Apa kabar, saya sehat? Bapak Kiki. Oke, silakan duduk. Apa kabar? Halo. Silakan duduk. Oke, jadi tadi saya benar ya Bapak Hikmat ya dari Indonesia Ya, Mengajar dari ya. Indonesia Mengajar. Nah, jadi boleh ceritain sedikit dong tentang ini, mungkin tadi saya salah sebut atau benar ya? Benar. Oke. Pak. Jadi ada beberapa teman juga di sini, teman-teman yang pernah mengajar 1 tahun di daerah. Oke. Nah, Indonesia Mengajar sesungguhnya adalah gerakan yang ingin mengajak siapapun turut serta dalam memajukan pendidikan Indonesia. Nah, caranya adalah yang ingin kami mulai adalah dengan memulai dari ujung-ujung Republik. Oke. Kami mengirimkan dan mengajak anak-anak muda terbaik Indonesia untuk menjadi guru di daerah selama 1 tahun. Selama 1 tahun. 1 tahun. Oke. 1 tahun penuh. Oke. Dan ini sekarang sudah ada berapa jadi yang direkrut pengajar-pengajarnya? Sekarang kami sudah bekerja, mohon doa restu, tanggal 21 Desember nanti angkatan ke-7 akan berangkat. Jadi Angkatan ke-7. sudah 367 anak ya yang bertugas di 17 kabupaten di seluruh Indonesia, di 126 sekolah dasar dan desa di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Rote. Wow, hebat. Aduh, semakin pinter deh Indonesia. Seneng banget dengernya. Oke, nanti kita bicara tentang keterlibatan dari Indika Energi. Ya, Tapi ya. sekarang ada tayangan dulu tentang Lentera Indonesia. Boleh saya putarkan ya, biar Siap. semuanya juga lebih familiar. Boleh diputar? Semoga anak-anak Indonesia ke depannya lebih cinta akan negaranya sendiri dengan pemahaman akar rumput. Aku dulu berpikir aku menganggap SMP atau orang dalam Jawa itu bodoh. Bukan, gak ada kesempatan. Mereka adalah anak-anak baik, anak-anak yang hebat. Tapi kadang gak ada karena kenyataannya susah. Jadi putus sekolah, ya itu keterlaluan sih menurutku. Aku membayangkan anak-anak ini dimanapun berada punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jarak Saumlaki dari Jakarta itu bisa ribuan kilometer, tapi jarak Saumlaki atau jarak Wadanko dengan Indonesia itu 0 kilometer, karena dimanapun, di titik manapun ya itu masih Indonesia. Senang banget lihat anak-anak kecil, betul sekali ya, bahwa mereka sebetulnya kita kadang-kadang ngelihat anak-anak di desa-desa kecil di pedalaman, aduh mereka mungkin kurang berwawasan ya, karena mungkin kesempatannya itu atau sarananya ya. Kalau keterlibatan dari Indika Energi ini gimana Pak Kiki? Ya. Jadi kami di Indika itu mempunyai 4 pilar dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Pilar yang pertama itu adalah pendidikan. Jadi jauh sebelum gerakan Indonesia Mengajar itu lahir, pimpinan di Indika Energi itu Pak Agus Lasmono, Pak Wisnu Wardana, Pak Arsyad Rashid, dan Pak Riko Rustombi itu sering berdiskusi dengan Pak Anies Baswedan. Ya. Mereka tuh ingin melakukan upaya kecil dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mereka memiliki misi dan visi yang sama terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Jadi ini bergandengan tangan ya, bareng-bareng kerjasama. Nah ini kan anak-anak pengajarnya kan muda-muda ya, tadi kita lihat ya muda-muda. Itu ada pelatihan khusus untuk mereka atau gimana? Sekalipun
setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Laura tadi, bahwa memang modal pertamanya tentu saja motivasi. Iya, Jadi kemauan mendekati gitu ya. anak-anak dan sebagainya. Tapi memang prosesnya agak panjang. Yang pertama direkrut. Direkrut ada sekarang itu yang mendaftar jumlahnya 40.000 tapi yang diterima hanya 367 orang. Oh, oke. Jadi bayangkan ada 40.000 anak Indonesia yang mau mengabdi 1 tahun di daerah. Mau mengajar, mau berbagi mengajar, ya. mengabdi. Lalu yang kedua direkrut dengan selektif, lalu kemudian dilatih selama 2 bulan. Oke. Dilatih itu intinya ada 2 sebenarnya. Yang pertama keterampilan pedagogis, yang kedua keterampilan kepemimpinan. Oke. Karena kami percaya basic teaching skill pada dasarnya adalah basic leadership skill. Leadership ya, harus Ya. bisa memimpin anak-anak, Betul, membawa betul. mereka ke satu titik yang... Dan jangan lupa di desa-desa itu kita sebenarnya tugasnya sebagai guru, tapi mandatnya menggerakkan orang. Oke. Termasuk menggerakkan orang tua, menggerakkan kepala sekolah, guru dan Iya, sebagainya. iya, betul. Karena satu hal aja itu tidak bisa Iya. tidak bisa Ya, cukup. semuanya Iya. dalam pendidikan Tidak bisa. semuanya harus kerjasama, nggak bisa cuman Betul. guru aja gitu, orang tua dan Betul, semuanya di betul, sekelilingnya betul, harus betul. maju juga ya. Kamu mau nggak kalau dikirim kemana, diminta, mau nggak bergabung dengan Indonesia Mengajar gitu? Mau Kemana sih, sekalian? tadi udah ngobrol sedikit. sudah? Oh Cari ya? tahu sedikit. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Kiki, Pak Hikmat, untuk Laura sudah hadir di sini untuk berbagi sama kita juga. Semoga ini pembicaraan kita ini memotivasi yang lain, khususnya anak-anak muda yang ingin berbagi, ingin mengabdi, juga bisa memberi Dan sesuatu ya. pendaftarannya sedang dibuka. Oh, sedang untuk dibuka? angkatan ke-8. Untuk angkatan ke-8 sedang Sampai dibuka. 15 Desember 2013 ini. Oke, itu Jadi bisa silakan, dicek masih ada waktu. langsung ada Ya, situsnya ada ya, website ada ya, website Indonesia ya. Mengajar. Oke. Ini ada oleh-oleh untuk bertiga. Laura terima kasih, Bapak Hikmat terima kasih. Pak Kiki terima kasih sudah ada di sini. Saya doakan sukses terus Terima ya. kasih, terima Semoga anak-anak Indonesia semakin cerdas. Dan setelah ini akan ada ini pengajar muda juga nih. Aku akan kedatangan seseorang yang juga mengabdi dirinya untuk kecerdasan bangsa. Jangan kemana-mana, tetap di sini.